Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rape. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya gue pernah upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa lihat langsung atau cek playlist yang ada di channel gue untuk episode-episode sebelumnya. Dan semoga kalian betah-betah selalu di sini ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berada di samping Yunyun selama 3 hari 3 malam untuk perpisahan Yunyun kepada Xiaoyan. Dia memberikan sebuah kenang-kenangan dan memuaskan Xiaoyan selama dia ada di sampingnya. Setelah Xiaoyan tidur pulas, lalu Yunyun pergi bersama Nalayanran. Xiaoyan yang terbangun dari tidurnya saat ini dia merasa kehilangan atas kepergian Yunyun. Lalu dia pun memutuskan untuk kembali ke markasnya. Selama perjalanannya kembali ke markas, dia lalu berkata dalam hatinya, "Pelindung Wu sudah memiliki kekuatan Dozong. Aku tidak tahu berapa banyak ahli seperti ini yang tersisa di dalam Hall of Soul. Sepertinya aku harus mencapai puncak kelas Do Huang atau bahkan Dozong untuk menyelamatkan guru." Sun Er juga pernah mengatakan sebelum dia pergi bahwa aku tidak bisa pergi dan mencarinya sebelum mencapai kelas Dozong. Aku rasa kekuatan klannya tidak kalah dengan Hall of Soul. Sepertinya perjalanan ini masih sangat panjang. Ayah, guru, Sun Er, tunggulah aku. Aku Xiaoyan tidak akan pernah mengecewakan kalian, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengingat Xian di dalam pikirannya. Dia teringat bahwa gadis kecil ini pernah memblokir serangan dari pelindung Wu setelah kekuatannya meningkat karena menelan roh Yunsan. Dia baru menyadari kalau sepertinya ini sangat luar biasa. Pukulan dari pelindung Wu dalam kondisi seperti itu kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan para ahli dari puncak Do Huang seperti Hai Bodong dan Jia Qintia tidak akan berani menahannya. Tetapi gadis kecil ini memblokirnya secara langsung. Selain itu, dia tidak cedera sedikit pun, ucap dari Xiaoyan saat ini. Sepertinya wujud asli dari gadis ini luar biasa seperti yang telah dikatakan oleh guru. Setelah aku maju ke puncak kelas Do Huang, aku akan menyempurnakan pil pengubah tubuh untuk melihat bentuk asli dan kekuatan Xian yang sebenarnya, ucap dari Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan pun telah tiba dan masuk ke markas klan Xiao. Di sana dia bertemu dengan Xiaoli dan Xiaoding. Xiaoli lalu berkata, "Hei bocah, kemana saja kau beberapa hari ini? Tadinya aku mau menyuruh Hai Bodong untuk menyusulmu ke gunung sekte Mystic Cloud," ucap dari Xiaoli. Xiaoyan malu mendengar kakaknya berbicara seperti itu. Lalu Xiaoyan berkata, "Kakak, bisakah kita mengundang ketua Fama dan ketua dari klan besar besok? Sudah waktunya untuk membentuk faksi yang akan melindungi klan Xiao saat ini," ucap dari Xiaoyan. "Hei, apakah kamu sudah benar-benar pulih?" ucap dari Xiaoding. Xiaoyan tersenyum dan dia mengangguk. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Semua ini berkat tutu segar dari Yunyun. Aku jadi bisa cepat pulih." Bener juga, masuk akal sih, masuk akal. Keesokan harinya pertemuan untuk membentuk faksi pun dilaksanakan. Aku tak menyangka Jalou dan Putri Yaoye datang hari ini. Kalian adalah tamu yang sangat penting, ucap Xiaoyan. Keluarga kekaisaran perlu datang dan bergabung dalam urusan besar ini. Kami datang untuk melihat bagaimana faksi baru didirikan di kekaisaran Jiangma, ucap Jia Qintian atau Jalou. Karena semua orang telah berkumpul, mari kita mulai saja membahas urusan ini, ucap dari Xiaoyan. Sekte Mystic Cloud sudah tidak ada lagi di kekaisaran Jiangma. Tetapi semua orang juga harus tahu bahwa posisi kekaisaran Jiangma tidak terlalu tinggi di wilayah barat laut benua. Meskipun kami telah menghilangkan ancaman besar yang ditimbulkan oleh sekte Mystic Cloud, posisi kekaisaran Jiangma akan sangat menurun karena hal ini.
Tentu saja kalian tidak mau hal itu terjadi, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan kembali berkata, aku rasa semua orang sudah mengetahui beberapa rencanaku ini. Kekaisaran yang memiliki beberapa faksi kuat di dalamnya juga akan meningkatkan posisi negara. Namun, sekarang sekte Mystic Cloud telah tidak ada lagi. Aku Xiaoyan ingin membentuk faksi yang lebih kuat kali ini, ucap dari Xiaoyan. Tujuanku mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah agar semua orang bergabung dengan aliansi ini. Keuntungan kalian di masa depan pasti akan lebih banyak dibandingkan sekarang, ucap Xiaoyan kembali. Tuan, niat Tuan Xiaoyan tampaknya mencoba untuk mengumpulkan beberapa klan besar kami bersama-sama untuk membentuk satu faksi, ucap dari Mu Chen. Xiaoning lalu berkata, maksud dari Xiaoyan mengundang semua orang untuk bergabung dan membentuk aliansi. Aliansi ini akan melindungi semua kekuatan anggotanya. 3 klan besar di dalam Kekaisaran Jiangma mungkin memang memiliki kekuatan di dalam Kekaisaran Jiangma. Tetapi untuk di wilayah barat laut mereka tidak memiliki kekuatan. 3 klan besar pasti akan lebih kuat jika mereka bergabung, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, setelah aliansi terbentuk, kami akan membuat aula khusus untuk para ahli aliansi dan membuat tempat pelatihan untuk generasi muda. Mereka akan dapat menerima pelatihan dan perawatan yang paling sempurna di sana. Prestasi mereka di masa depan pasti akan melebihi harapan kalian sebelumnya, ucap dari Xiaoyan. Nalanzi lalu berkata, hehehe, bolehkah aku tahu apa yang harus kita berikan jika kita ingin bergabung? Ucap dari Nalanzi. Tidak ada yang perlu diberikan. Hanya saja siapapun yang bergabung dengan aliansi tidak boleh egois. Kita memandang aliansi ini sebagai sebuah keluarga dan melindungi semua kepentingannya, ucap dari Xiaoding. Semua aliansi ini bukan milik individu manapun. Ini akan memiliki dewan penetua yang akan menjadi pembuat keputusan. Bahkan kepala aliansi hanya boleh mematuhi mereka. Sekarang kita baru mulai membangunnya. Setiap klan akan memberikan kursi dewan penetua untuk menjadi anggota pendiri. Tetapi tidak akan mungkin sesederhana itu, ucap dari Xiaoding. Hai Bodong lalu berkata, klan primer tidak sama sekali keberatan. Biarkan saya menjadi penetua perwakilan dari klan primer, ucap dari Hai Bodong. Karena Hai Bodong telah setuju, klanmu juga setuju untuk bergabung dengan aliansi. Mudah-mudahan Tuan Xiaoyan akan memperlakukan klanmu dengan sangat baik, ucap dari Mu Chen. Kami adalah satu keluarga sekarang. Setelah Anda bergabung dengan aliansi, siapapun yang berani menyentuh klanmu harus mendapatkan izin dariku, ucap dari Xiaoyan. Nalanzi pun lalu berkata, kalau begitu klan Nalan juga akan setuju dan bergabung dengan aliansi ini, ucap dari Nalanzi. Ketua Fama, bolehkah saya tahu pendapat Anda kali ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, asosiasi alkemis berbeda dari klan. Asosiasi tidak memiliki batasan yang terlalu ketat. Ada banyak alkemis yang bebas. Asosiasi alkemis tidak dapat mewakili pilihan mereka karena itu, ucap dari Fama. Ketua Fama, setelah asosiasi alkemis bergabung dengan aliansi, aliansi akan mendukung semua pengeluaran para alkemis dalam asosiasi. Itu akan sangat bermanfaat bagi mereka ketika mereka menaikkan tingkat alkemis mereka. Anda juga tidak perlu khawatir karena sebagian besar alkemis dalam asosiasi dalam individu bebas. Selama Ketua Fama setuju, aku percaya bahwa kesepakatanmu akan membuat sebagian besar dari mereka merasa nyaman untuk bergabung dengan aliansi ini, ucap dari Xiaoyan. Aku tidak bisa membuat keputusan sekarang. Aku perlu kembali dan berdiskusi dengan beberapa sesepuh sebelum membuat keputusan, ucap dari Fama. Ketua Fama, bolehkah saya tahu berapa banyak alkemis tingkat 5 yang dimiliki asosiasi alkemis saat ini, ucap Xiaoyan. Tidak lebih dari 5 orang, tetapi aku telah berada di puncak tingkat 5 selama bertahun-tahun ini.
Baru-baru ini aku merasa mungkin aku bisa segera mencapai tingkat 6, ucap Fama. Apakah ketua Fama mempunyai kepercayaan diri untuk mencapai tingkat 6, ucap Xiaoyan. Selama ketua Fama bersedia bergabung dengan aliansi, aku akan berjanji di sini bahwa aku akan membuat asosiasi alkemis memiliki 10 alkemis tingkat 5 dalam waktu 10 tahun. Selain itu, Anda juga akan melangkah ke tingkat 6 selama periode ini, ucap dari Xiaoyan kembali. Teman kecil Xiaoyan, meskipun kata-katamu ini sangat menggoda hatiku, bukankah itu tidak terlalu realistis, ucap Fama. Aku mulai melakukan penyempurnaan pil pada 3 tahun yang lalu. Hanya 7 tahun setelah berlalu sejak itu, tetapi aku telah mencapai tingkat 6. Dengan ini, aku percaya bahwa tidak ada yang akan berpikir aku mengatakan ini sebagai omong kosong, bukan, ucap dari Xiaoyan. Jika Anda benar-benar bisa membuat asosiasi alkemis memiliki 10 alkemis tingkat 5, aku akan setuju untuk menggabungkan asosiasi alkemis ke dalam aliansimu, ucap Fama. Jia Qintian lalu berkata, hehehe, selamat Tuan Xiaoyan. Dengan memasukkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi, kemungkinan besar potensi aliansi akan sulit diukur, ucap dari Jia Qintian. Selama 3 klan besar melakukan apa yang terbaik untuk aliansi di masa depan, aku Xiaoyan juga akan berjanji kepada kalian semua bahwa klanmu akan memiliki 3 atau lebih elit The Huang dalam waktu 10 tahun. Aku pikir ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan mendidik 10 alkemis tingkat 5, ucap Xiaoyan. Karena semua orang telah bergabung dengan aliansi ini, kita semua adalah bagian dari satu keluarga. Kekuatan aliansi ini akan lebih bertambah kuat jika kita memiliki lebih banyak ahli. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan, ucap Xiaoyan kembali. Tuan Xiaoyan, bolehkah aku tahu apakah Anda akan bisa mengizinkan keluarga kekaisaran untuk memiliki beberapa doang elit dalam waktu 10 tahun jika kami bergabung dengan aliansi ini? Selama keluarga kekaisaran mampu mengeluarkan orang-orang yang benar-benar memiliki bakat, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Aliansi dan keluarga kekaisaran akan berbagi apapun, ucap Xiaoyan. Karena ini adalah aliansi, apakah kamu sudah memberinya nama, ucap Jia Qintian. Hanya ada 2 kata atas nama aliansi. Kami menyebutnya aliansian, ucap dari Xiaoyan. Aliansian, nama yang bagus. Mudah-mudahan akan ada tempat untuk kekaisaran Jiangma di wilayah barat laut di masa depan, ucap dari Jia Qintian. Aku akan melakukan yang terbaik, ucap Xiaoyan. Karena aliansi ini telah terbentuk, kita tentu membutuhkan seseorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. Sepertinya posisi ini pasti akan menjadi milik dari Xiaoyan, ucap dari Fama. Musen, Nalanji dan yang lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka setelah mendengar kata-kata dari Fama. Xiaoyan pun secara resmi menjadi ketua aliansian. Beban aliansian bukan milik Xiaoyan saja. Pencapaian masa depannya masih harus bergantung pada semua anggota dari pendiri yang duduk di sini, ucap Xiaoyan. Pembentukan aliansi hari ini telah selesai. Mari kita semua minum untuk aliansian, ucap dari Xiaodi. Kampai, kampai, kampai. Kampai bukan sih kalau bersulang, kampai kalau nggak salah. Mereka lalu bersulang bersama-sama dan mengadakan pesta. Aku akhirnya menyelesaikan ini. Di masa depan klan Xiao mempunyai perlindungan yang meyakinkan, ucap Xiaoyan. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu bisa dengan paksa memerintah mereka untuk bergabung. Tetapi kamu malah melakukan diskusi seperti ini. Sungguh merepotkan, ucap dari Ratu Medusa. Cuman dia yang logis itu. Iya lah. Sebenarnya kalau sekarang sih lu gabung nggak? Gabung nggak? Gue bantai nih kalau nggak gabung. Gabung, nggak usah diskusi berebut kan. Luar biasa Ratu Medusa, luar biasa. Ratu Medusa, BMW. Bahenol montok, wow. Wah, ampun ting. Lanjut. Xiaoding lalu berkata,
Aliansi yang melibatkan semua faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiangma. Setelah baru saja didirikan, potensinya sangat luar biasa. Di masa depan, aku akan membuat jaringan informasi aliansi yang tersebar di setiap wilayah sudut Kekaisaran Jiangma. Siapapun yang akan menentang klan Xiao akan aku ketahui. Bahkan jika Hall of Soul itu ingin menyentuh klan Xiao, itu tidak akan semudah seperti dulu lagi, ucap dari Xiaodi. Xiaoli lalu berkata, bukankah kita memberi mereka terlalu banyak kekuasaan dalam aliansi yang ini? Dewan Penatua dapat memutuskan kehendak ketua aliansi. Ini mungkin banyak masalah jika tidak ditangani dengan baik, ucap dari Xiaoli. Xiaoding lalu menjawab, tenang saja, aku melakukan ini hanya untuk menstabilkan hati mereka. Seiring berjalannya waktu, konsep klan mereka pun akan memudar pada akhirnya, ucap dari Xiaodi. Sekarang aliansi telah berhasil dibentuk. Aku akan menyerahkan masalah selanjutnya kepada kalian berdua untuk menyelesaikannya. Aku tidak pandai dalam hal yang seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Hahaha, kamu memang bocah mesum sialan, ucap Xiaodi. Xiaoyan lalu berkata, Kakak Xiaoli, apakah kamu telah menemukan semua bahan obat yang aku minta untuk kamu cari? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, klan primer telah berhasil mengirimkan daftar bahan obat ini ke semua rumah lelang. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat, tetapi hanya ada cukup untuk memperbaiki 2 pil obat. Jika kamu gagal, kemungkinan mereka perlu menghabiskan 2 bulan untuk terus mengumpulkan semuanya. Hai Bodong berkata bahwa ramuan obat ini terlalu langka. Bahkan klan primer tidak menyimpan banyak, ucap dari Xiaoli. 2 set ya, harusnya ini cukup untuk memperbaiki 1 pil. Nanti kirimkan bahan obat itu ke kamarku, ucap dari Xiaoyan. Terima kasih banyak, ucap Xiaoyan kepada Ratu Medusa. Ratu Medusa lalu berkata, aku hanya ingin datang untuk membunuh. Ternyata pertemuan ini tidak ada pertumpahan darah, ucap Ratu Medusa. Hei, Xiaoyan, jangan lupakan aku. Yawan yang telah kamu berikan kepadaku sudah lama habis. Sekarang setelah lalu kamu benar-benar pulih, kamu harus cepat membuatnya lagi untukku, ucap dari Jiang. Baiklah, aku akan membuatkannya untukmu sebentar lagi. Kamu anak kecil yang serakah, ucap Xiaoyan. Kamu harus cepat, aku dapat merasakan bahwa aku tampaknya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan banyak energi. Kalau tidak, saya akan tertidur, ucap Jiang. Peningkatan binatang ajaib akan membutuhkan energi yang luar biasa besar. Tampaknya energi yang dia butuhkan untuk naik ke tingkatan berikutnya memang sangat besar. Aku benar-benar tidak tahu makhluk macam apa dia ini sebenarnya, ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, kamu bisa yakin bahwa aku akan membantunya naik ke tingkatan berikutnya. Tidak peduli seberapa besar jumlah energi yang dia butuhkan. Anak kecil ini telah mengikutiku sejak lama. Aku tidak boleh membiarkan dia terluka kali ini, ucap dari Xiaoyan. Anak kecil ini sangat dekat denganku. Aku juga tidak mau membiarkannya terluka, ucap Ratu Medusa. Seolah-olah Xiaoyan jadi kayak anak Ratu Medusa sama Xiaoyan ya. Oke. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Kalian luar biasa banget. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria yang berada di bawah kolom deskripsi paling bawah. Dan kalian luar biasa. Ya udah, assalamualaikum, dadah, sampai jumpa, dadah.